Sangat masuk akal perbuatan durhaka kepada kedua orang tua, khususnya terhadap ibu, merupakan dosa besar. Hal ini disebabkan karena kelahiran anak manusia ke dunia ini melalui rahim seorang ibu dengan resiko dan tanggung jawab dunia akhirat yang sangat berat. Perintah berbakti kepada kedua orang tua merupakan wasiat dari Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an surat Luqman ayat 14 yang artinya, dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya lah telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah lemah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kalian kepadanya, hanya kepadakulah kalian akan kembali. Oleh karena itu, jika seseorang selalu durhaka kepada kedua orang tua dan tidak mau menerima nasihat dari siapapun untuk berbakti kepada keduanya, maka anak atau orang seperti itu dikhawatirkan hidupnya akan mati dalam keadaan suhul khatimah. Ayohal hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Adapun golongan yang keempat, mereka yang suka menyusahkan atau menzalimi sesama saudaranya muslim. Menzalimi orang lain memang bukan persoalan sepele. Allah Subhanahu wa taala sangat memperhitungkan perbuatan zalim yang dilakukan seseorang terhadap seseorang lainnya, apalagi sesama muslim. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis marfu yang diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu an, Nabi besar sallallahu bersabda, adapun kezaliman yang tidak akan dibiarkan oleh Allah adalah kezaliman manusia atas manusia lainnya hingga mereka menyelesaikan urusannya. Di antara perbuatan-perbuatan zalim manusia kepada sesama manusia lainnya adalah sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah tentang berbagai kezaliman yang dapat mengakibatkan kebangkrutan di akhirat, yakni mencaci maki orang lain, menuduh atau memfitnah orang lain tanpa alasan yang cukup kuat berdasarkan syarat agama, memakan harta orang lain dengan zalim atau korupsi, dan menumpahkan darah orang lain serta memukul orang lain. Oleh karena itu, jika seseorang selalu menzalimi orang lain tanpa bisa diingatkan oleh siapapun supaya berhenti, dikhawatirkan orang tersebut matinya akan dalam keadaan su'ul khatimah. Ayyuhal hadirun jami'ah salat Jumat rahimakumullah. Yang terakhir, golongan yang kelima, mereka yang terus-menerus melakukan perbuatan dosa besar, berbagai kekejian tanpa mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sering mendengar istilah molimo dalam bahasa Jawa yang maksudnya adalah perbuatan dosa dengan inisial 5M, yakni madon atau suka melakukan perbuatan zina. Yang kedua, mandum atau mabuk-mabukan. Yang ketiga, main atau berjudi. Yang keempat, madat atau mencadu narkoba. Dan kelima, maling atau mencuri atau juga korupsi. Kelima hal ini merupakan perbuatan maksiat yang haraman sangat dijelaskan ditunjukkan oleh Al-Quran. Dalil tentang haramnya berzina ada di surat Al-Isra ayat 32 yang berbunyi, wala taqrabuz zina innahu kana fahisyah wa sa'a sabila. Dan janganlah kalian mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Dalil haramnya mabuk, madat dan judi ada di surat Al-Maidah ayat 90 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamar, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan syaitan, maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu. Sedang dalil haramnya mencuri adalah dalam surat Al-Baqarah ayat 188 yang artinya, dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil. Oleh karena itu, barang siapa selalu melakukan dosa-dosa seperti tersebut di atas tanpa bisa diingatkan oleh siapapun supaya mau bertobat, maka orang seperti itu dikhawatirkan hidupnya akan berakhir dengan su'ul khatimah. Jamaah salat Jumat rahimakumullah.
Kita semua berdoa, mudah-mudahan kita senantiasa diberi rahmat dan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita mampu menjauhi dosa-dosa sebagaimana disebutkan dalam uraian ini. Siapapun dari kita tentu menginginkan dan selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tiada henti agar kita semua diberi mati dalam keadaan iman dan Islam atau mati dalam keadaan husnul khatimah dan dijauhkan sejauh-jauhnya daripada kematian yang su'ul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Ja'alallahu wa iyyakum minal fuqara'ina alamin wa adkhalna wa iyyakum fi jumrati ibadihal mu'minin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanullaha ittaqullaha wa qulu qawlan sadida. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa zikril hakim. Innahu ta'ala zawal kirami mallaka warzuqur rahim.